Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Fitri Yuniar. Kali ini saya akan menjabarkan atau menerangkan seputar materi tentang bumi, di mana temanya yaitu bumi sebagai ruang kehidupan. Semoga siapapun yang mendengarkan dan menonton video pembelajaran ini dapat mendapatkan manfaatnya. Kita mulai ya. Yang pertama, saya akan menjabarkan kompetensi dasar apa yang ingin saya capai, yaitu pertama, peserta didik mampu menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Kemudian, peserta didik mampu menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, bagat, gambar, tabel, grafik, dan foto. Kemudian, tujuan pembelajaran yang saya ingin capai yaitu saya ingin peserta didik mampu memahami proses pembentukan bumi, mampu memahami perkembangan kehidupan di bumi, serta mampu memahami dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi. Selanjutnya, saya akan menjabarkan materi apa saja yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu teori pembentukan bumi, di mana bumi terbentuk atas beberapa teori. Yang kemudian ada perkembangan kehidupan di bumi. Nantinya saya akan menerangkan bagaimana bumi bisa berkembang, berubah seiring berjalannya waktu. Kemudian yang ketiga adalah dampak rotasi dan revolusi bumi. Jadi kita tahu bahwa bumi mengalami rotasi dan revolusi sehingga banyak terjadi dampak-dampak yang dirasakan oleh kehidupan di bumi. Oke, yang pertama kita akan membahas teori pembentukan bumi ya. Jadi teori pembentukan bumi ini memiliki 3 teori. Yang pertama teori apung, Laurasia, dan konveksi. Pada teori apungan benua, teori ini menyatakan bahwa benua-benua yang ada di bumi ini tidak bersifat statis, artinya dia selalu bergerak. Bumi ini tidak pernah diam, tapi dia selalu berputar, bergerak, mengikuti porosnya ya. Ya, di teori tersebut juga menyatakan bahwa bumi itu sebenarnya tadinya menyatu menjadi satu planet, namun terus terpisah-pisah karena pergerakan tersebut menyebabkan terpisahnya benua-benua menjadi beberapa benua. Yang kemudian ada teori Laurasia Gondwana, di mana teori ini menjelaskan tentang proses pergeseran benua yang awalnya itu ada 2 benua yang bernama seperti nama teorinya ya, Laurasia dan Gondwana. Tidak berbeda jauh dari teori apungan benua, namun pada teori ini bumi terbentuk dari 2 benua yang besar ya. Kemudian ada teori yang terakhir yaitu teori konveksi. Teori ini menjelaskan bahwa lapisan atmosfer terjadi aliran konveksi ke arah lapisan kerak bumi. Sekian dari materi teori pembentukan bumi, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu perkembangan kehidupan di bumi. Di mana perkembangan kehidupan di bumi ini memiliki 4 masa yang saling berkaitan ya. Yang pertama ada masa Arkeozoikum, masa Paleozoikum, Mesozoikum, dan masa modern. Nah, yang pertama saya akan membahas masa Arkeozoikum, di mana masa ini terjadi pada 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Dan disebutkan kehidupan ini bisa disebut juga sebagai kehidupan purba ya, kehidupan pertama di bumi ya. Pada masa ini juga awal pembentukan batuan kerak bumi yang mulai berkembang menjadi prokonten. Di masa ini juga terbentuknya hidrosfer dan atmosfer serta kehidupan primitif di samudra. Seperti yang kita tahu, kita ini memiliki sejarah
di mana ada kehidupan sebelum kita ya. Kehidupan itu dinamakan kehidupan purba. Nah, kehidupan purba itu lahir pada zaman Arkeozoikum. Kemudian selanjutnya ada masa Paleozoikum. Pada masa ini sudah mulai bermunculan hewan invertebrata dengan kerangka luar dan cangkang sebagai pelindung, seperti hewan koral, moluskal, echinodermata, brachiopoda, dan arthropoda. Zaman ini juga menjadi masa di mana munculnya hewan tanpa rahang seperti agnathan dan beberapa jenis hewan bertulang belakang seperti landak laut, bintang laut, lili laut. Zaman ini juga echinodermata dan brachiopoda mulai menyebar. Jadi ini muncul hewan-hewan ya, muncul hewan-hewan invertebrata dan lain-lain ya. Kemudian ada masa Mesozoikum, di mana pada masa ini benua Pangea itu memisahkan diri menjadi Amerika Utara memisahkan diri dari Afrika, serta Amerika Selatan memisahkan diri dari Antartika dan Australia. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa dulunya ada teori yang menyatakan bahwa dulunya bumi merupakan benua Pangea yang memisahkan diri menjadi beberapa benua lainnya. Dan pada masa ini juga terjadi atau terlahirnya dinosaurus atau hewan-hewan yang besar. Kemudian hewan-hewan tersebut tuh lahir pada masa ini. Namun masa ini juga menjadi akhir dari zaman dinosaurus, di mana terjadi kepunahan besar-besaran pada masa ini, sehingga kita sudah tidak bisa melihat lagi ya yang namanya dinosaurus itu kayak gimana bentuknya, namun kita masih bisa melihat fosilnya di museum-museum. Kemudian yang terakhir adalah masa modern. Masa ini dimana perkembangan pesat bidang ilmu pengetahuan, politik, dan teknologi dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Seni modern, politik, iptek, dan budaya tak hanya mendominasi Eropa Barat dan Amerika Utara, tetapi juga hampir di seluruh atau di setiap jengkal daerah di dunia, termasuk berbagai macam pemikiran yang pro maupun kontra terhadap dunia barat ya. Jadi pada masa ini tuh udah gak ada lagi tuh yang namanya zaman purba, dinosaurus, hewan-hewan yang mengerikan lainnya udah gak ada. Jadi di zaman ini tuh zaman dimana dunia ini udah mulai melakukan kegiatan pemerintahan seperti tadi bidang politik, dan orang-orang sudah mulai mencari pengetahuan, mulai belajar, mulai menemukan teknologi dan budaya tentunya ya. Oke, sekian dari materi tentang kehidupan di bumi. Lanjut kepada materi dampak rotasi dan revolusi bumi. Dampak dari rotasi dan revolusi bumi ini berbagai macam ya. Saya akan menyebutnya 3. Dari rotasi bumi sendiri terjadinya siang dan malam, dimana bumi ini menjadi 2 bagian ya. Ada yang menghadap ke matahari dan membelakangi matahari, sehingga terjadinya gelap dan terang ya. Makanya terjadi siang dan malam. Yang kemudian ada perbedaan waktu di berbagai daerah. Perbedaan waktu ini disebabkan dari bumi yang melakukan rotasi ya, dari barat ke timur, sehingga timur mendapatkan matahari terbit dan barat mendapatkan matahari terbenam. Jadi terjadi perbedaan waktu antara bagian yang siang dan bagian yang malam juga ya. Jadi seperti di Indonesia ada bagian waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Wita ya. Nah, kemudian adanya gerakan semu harian matahari, di mana bumi ini terlihat dikelilingi matahari, padahal sebenarnya bumi ini berputar pada porosnya mengelilingi matahari. Jadi sebenarnya bumi yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi, sehingga itu disebut gerakan semu matahari. Kemudian ada
revolusi bumi, di mana terjadi 3 dampak juga ya. Terjadinya perubahan musim. Jadi terjadi perubahan musim ini disebabkan adanya revolusi bumi, di mana di berbagai daerah itu memiliki perbedaan musim juga. Jadi seperti di daerah subtropis, mereka memiliki 4 musim, di mana ada musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur sih. Namun di Indonesia kita hanya memiliki 2 musim karena kita berada di garis khatulistiwa. Kita menjadi negara tropis yang hanya memiliki musim hujan dan musim kemarau. Kemudian ada perbedaannya lama waktu siang dan malam. Seperti yang rotasi bumi tadi terjadi siang dan malam, kali ini kita akan membahas perbedaan lamanya, di mana perbedaan lamanya siang dan malam ini terjadi atas sebab kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika ya. Jadi karena kemiringan tersebut menyebabkan perbedaan lamanya waktu dan siang dan malam. Yang terakhir ada perubahan rasi bintang, di mana rasi bintang ini bisa membentuk pola-pola tertentu ya. Jadi sebenarnya bintang itu banyak bersebar di langit, namun karena bintang itu berdekatan, jadi dia bisa membentuk garis yang disebut rasi bintang, kemudian diolah menjadi zodiak yang biasanya anak-anak muda ini pada menggemari zodiak tersebut. Rasi bintang ini pada revolusi bumi ini mengalami perubahan karena bentuk bintangnya dan letak bintangnya juga berubah seiring berjalannya waktu. Nah, sedikit saja ya materi tentang dampak rotasi dan revolusi bumi. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang saya ajarkan kali ini yaitu bumi terbentuk atas beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Di antaranya ada teori Pangea tadi, teori Laurasia Gondwana, dan teori konveksi. Kemudian perkembangan kehidupan di bumi berawal dari zaman batu tua yang diawali dari masa Arkeozoikum, Paleozoikum, dan Mesozoikum yang dilihat dari pembagian geologinya, serta masa modern yang sekarang kita rasakan ya. Adanya juga rotasi dan revolusi bumi memberikan beberapa dampak, diantaranya terjadi siang dan malam, gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, perbedaan waktu siang dan malam, perbedaan musim, dan perbedaan rasi bintang. Jadi semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kalian yang mungkin belum mengetahui kenapa terjadinya siang dan malam, kenapa bumi bisa terbentuk, kenapa kita berbeda dengan zaman dahulu. Jadi perkembangan segala macam kehidupan di bumi ini saya rangkum dalam materi tersebut. Semoga materi ini bisa dapat bermanfaat dan menambah ilmu saudara sekalian ya. Sekian saja dari materi saya yang ingin saya sampaikan hari ini. Semoga kalian diberi kesehatan, keselamatan dunia akhirat. Terima kasih juga sudah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.